Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Amrina Rosada, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, kelas 3E Agroteknologi, NPM 1910 6310 942. Di sini saya akan sharing sedikit materi dari mata kuliah Genetika Tanaman mengenai alur informasi genetik, sintesis protein, dan pewarisan sifat. Materi pertama ada alur informasi genetik, di mana pembahasan pertamanya ada DNA. Asam deoksiribonukleat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan atau informasi genetik dari sel khususnya atau dari dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Watson and Crick, penemu DNA itu berbentuk seperti dua pita spiral yang saling berpilin atau yang biasa kita dengar dengan sebutan double helix. DNA merupakan susunan kimia makromolekuler yang kompleks dan terdiri atas 3 molekul, yaitu yang pertama, gula pentosa. Gula pentosa pada DNA merupakan gula deoksiribosa. Yang kedua, ada asam fosfat. Dan yang ketiga, ada basa nitrogen yang dibedakan atas dua golongan tipe dasar. Golongan yang pertama, ada golongan basa purin. Dalam basa purin terdapat basa adenin dan basa guanin yang dilambangkan dengan huruf G. Yang kedua, golongan basa pirimidin. Dalam pirimidin terdapat dua basa nitrogen, yaitu basa sitosin yang dilambangkan dengan huruf S dan basa timin yang dilambangkan dengan huruf T. DNA merupakan rantai panjang polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Banyaknya DNA biasanya diukur dengan pikogram, yaitu satuan mikrounit dari berat. 1 pikogram atau 1 Pg adalah sama dengan 10 pangkat min 12 gram. DNA itu sangat padat, maka polinukleotida yang menyusunnya berupa nukleotida pipih yang masing-masing teratur tegak lurus terhadap sumbu memanjang, dan tiap-tiap nukleotida itu mempunyai jarak sekitar 3,4 angstrom. Sebagai pembawa keterangan genetik, DNA memiliki dua fungsi utama yang penting, yaitu yang pertama fungsi heterokatalitis, yaitu fungsi DNA yang dapat langsung mensintesa molekul kimiawi lainnya seperti mensintesa RNA, protein, dan sebagainya. Dan fungsi yang kedua ada fungsi autokatalitis, di mana DNA dapat mensintesa dirinya sendiri. Maksud dari fungsi autokatalitis DNA yang dapat mensintesa dirinya sendiri adalah karena berpasangannya basa memperlihatkan sifat yang khas, maka urutan basa dalam satu deretan dengan sendirinya menentukan urutan basa pada komplementernya. Jadi, tiap pita dari double helix DNA dapat berlaku sebagai pencetak sintesa yang lain. Menurut Watson and Crick, replikasi molekul DNA dimulai dengan putusnya ikatan hidrogen yang kemudian diikuti oleh berputarnya dan memisahnya kedua pita polinukleotida. Pita tunggal yang bebas itu lalu membentuk pita komplementernya yang baru. Berdasarkan pengamatan, diduga ada 3 kemungkinan cara replikasi molekul DNA. Yang pertama ada semi-konservatif. 2 pita spiral double helix memisahkan diri. Tiap pita tunggal dari double helix parental ini berlaku sebagai pencetak atau model untuk membentuk pita pasangan yang baru. Yang kedua, ada cara konservatif.
Double helix parental tetap utuh, tetapi keseluruhannya dapat mencetak double helix baru. Yang ketiga, ada dispersif. Kedua buah pita dari double helix parental terputus-putus. Segmen-segmen DNA parental dan segmen-segmen DNA yang dibentuk baru saling bersambungan dan menghasilkan double helix dan menghasilkan dua double helix baru. Untuk contoh cara replikasi DNA dapat dilihat di gambar berikut. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah RNA. RNA itu sendiri dibagi ke dalam dua, yaitu yang pertama ada RNA genetik dan yang kedua ada RNA non-genetik. RNA itu sendiri adalah suatu polimer asam nukleotida dari 4 ribonukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari gula pentosa atau ribosa, molekul gugusan fosfat, dan sebuah basa pirimidin dan sebuah basa nitrogen. Berbeda dengan DNA, basa nitrogen yang dimiliki RNA itu golongan pertama ada golongan purin, terdiri atas basa adenin dan guanin, dan golongan pirimidin terdiri atas basa sitosin yang dilambangkan dengan huruf S dan urasil yang dilambangkan dengan huruf U. Struktur molekul RNA. Molekul RNA dapat berbentuk pita tunggal atau pita double tidak berpilin. RNA berbentuk pita tunggal terdapat sebagai bahan genetik pada virus tumbuhan seperti virus TMV, virus mosaik tembakau. RNA yang terdiri dari pita double tetapi tidak berpilin sebagai spiral terdapat bahan genetik pada beberapa virus tanaman, misalnya reovirus. Yang kedua, ada RNA non-genetik. Pada makhluk hidup di mana keterangan genetik terdapat di dalam DNA, maka RNA disebut juga sebagai RNA non-genetik. Berdasarkan tempat terdapatnya serta fungsinya, RNA non-genetik dapat dibedakan menjadi 3 macam RNA, yaitu yang pertama ada RNA duta atau disingkat RNA-D, atau yang biasa kita kenal dengan RNA messenger, disingkat dengan mRNA. RNA berbentuk pita tunggal, terdapat di dalam nukleus dan dibuat oleh DNA dalam suatu proses yang dinamakan transkripsi. Sebelum DNA mencetak RNA-D, double helix molekul DNA terlebih dahulu membuka spiralnya dengan bantuan enzim RNA polimerase. Setelah RNA-D selesai dicetak atau telah menerima keterangan genetik dari DNA, maka RNA-D akan keluar dari nukleus melalui pori-pori dinding nukleus menuju ke ribosom. Jadi, fungsi RNA-D di sini ialah untuk membawa keterangan genetik yang diterimanya dari DNA. RNA yang kedua ada RNA pemindah atau yang disingkat dengan RNA-P atau yang biasa kita kenal dengan RNA transfer disingkat dengan tRNA. Molekul RNA-P dibuat di dalam nukleus sebelum menempatkan diri di sitoplasma. Beberapa sifat mengenai molekul RNA-P antara lain, yang pertama, ada semua molekul RNA-P mengandung urutan terminal yang sama. Pada basa adenin atau yang dilambangkan dengan huruf A, itulah molekul RNA-P mengikat asam amino. Yang kedua, semua RNA-P mempunyai bagian menukik yang merupakan bulatan yang disebut dengan lengan T, di mana terdapat 7 basa tak berpasangan. Lengan ini mempunyai peranan pada pengikatan molekul RNA-P dengan ribosom. Yang ketiga, semua molekul RNA-P mempunyai lengan DHU atau dihydrouridin yang mengandung 8-12 basa tak berpasangan. Yang keempat, ada bagian yang mengandung 3 basa, yang pada RNA-P tertentu berbeda susunannya daripada di RNA-P lainnya. 3 basa itu dinamakan antikodon, yang nantinya akan berpasangan dengan 3 basa pada molekul RNA-D. 3 basa pada RNA-D disebut dengan kodon. Dan yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu beberapa RNA-P
yang berupa pita panjang dapat mempunyai lengan tambahan pendek. Macam RNA yang terakhir yaitu ada RNA ribosom atau rRNA. rRNA terutama terdapat di dalam ribosom, meskipun dibuat di dalam nukleus, molekulnya berupa pita tunggal, tak bercabang dan fleksibel, namun ada yang bercabang dan fleksibel. Dari berbagai pernyataan tentang DNA dan RNA dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam DNA dan RNA. Bentuk dan rantai DNA merupakan untaian panjang yang berpilin serta rantainya rantai ganda, sedangkan pada RNA untaiannya pendek, tidak berpilin dan merupakan rantai tunggal. Gula pada DNA merupakan gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA merupakan gula ribosa. Basa nitrogen pada DNA, golongan purin, adenin, guanin, golongan pirimidin, timin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, golongan purin, adenin, guanin, golongan pirimidin, urasil, dan sitosin. Letak DNA terdapat pada nukleus, sedangkan RNA nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Fungsinya, DNA sebagai pembawa dan pengendali faktor genetis dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya berfungsi sebagai sintesis protein. Selanjutnya ada sintesis protein. Protein mempunyai peranan penting dalam organisasi struktural dan fungsional dari sel. Protein struktural menghasilkan beberapa komponen sel dan beberapa bagian di luar sel seperti kutikula, serabut, dan sebagainya. Protein fungsional, misalnya enzim dan hormon, mengawasi hampir semua kegiatan metabolisme, biosintesa, pertumbuhan, pernafasan, dan perkembangbiakan dari sel. Proses sintesa protein sangat rumit dan mempergunakan molekul-molekul serta organel sel seperti asam amino, DNA, asam ribonukleat non-genetik atau RNA non-genetik, ribosom, dan enzim-enzim. Berikut mekanisme sintesa protein. Sintesa protein melibatkan dua peristiwa penting, yaitu yang pertama, proses transkripsi atau pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Yang kedua, ada translasi, yaitu proses perpindahan informasi genetik dari RNA menuju ke protein. Yang pertama, transkripsi. Pada organisme eukariot atau inti sel yang berdinding, inti sel yang mempunyai dinding, DNA terdapat dalam kromosom. Artinya, di dalam inti sel, DNA akan tetap berada di dalam inti sel, sedangkan protein dibuat di dalam sitoplasma. Berhubung dengan itu, DNA tidak mungkin ikut berperan secara langsung pada sintesa protein. Sebagai pengganti, sebuah pita dari double helix molekul DNA digunakan untuk mencetak pita tunggal RNA-D. Proses inilah yang dinamakan dengan transkripsi. Enzim yang menjadi katalisator untuk proses ini ialah enzim RNA polimerase. Proses transkripsi terjadi di nukleus dan dalam 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase menempel pada promoter atau urutan basa nitrogen khusus pada DNA yang dapat memberikan sinyal inisiasi. Yang kedua yaitu ada tahap elongasi. Pada tahap elongasi terdapat aktivitas RNA polimerase yang bergerak sepanjang rantai DNA sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung basa nitrogen sebagai hasil rekaman. Dan di tahap terakhir yaitu terminasi, proses perekaman berhenti dan molekul RNA yang baru akan terpisah dari DNA. Produk transkripsi dinamakan RNA messenger atau mRNA. Selanjutnya ada translasi. Pada bagian inti terjadi proses sintesis mRNA, kemudian akan keluar menuju sitoplasma dan akan bergabung dengan ribosom. mRNA bertindak selaku cetakan untuk sintesis rantai polipeptida, sewaktu ribosom bergerak sepanjang mRNA.
Pada prokariot, ribosom-ribosom tersebar di dalam sitoplasma, tetapi pada eukariot, ribosom-ribosom kerap kali berkumpul pada retikulum endoplasma. Setiap tRNA memiliki urutan nukleotida atau antikodon yang dapat berpasangan dengan urutan nukleotida atau kodon dari mRNA. Kemudian selanjutnya akan mengkode asam amino tertentu. Proses penerjemahan kode atau kodon inilah yang dinamakan dengan translasi. Proses translasi terjadi dalam sitoplasma dan prosesnya melibatkan ribosom dan tRNA. Proses translasi juga meliputi 3 tahapan, sama seperti sebelumnya, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, translasi dimulai dengan berikatannya kodon start atau AUG dengan antikodon dari RNA transfer yang membawa asam amino metionin. Molekul tRNA pertama yang terikat pada ribosom akan menempati sisi P atau polipeptida. Pada sisi P akan terbentuk rantai polipeptida. tRNA berikutnya akan berikatan dengan kodon kedua dan menempati ribosom pada sisi A atau asam amino. Tahap kedua yaitu elongasi. tRNA masuk kepada sisi A atau asam amino sehingga menghasilkan rangkaian asam amino. Antara asam amino dihubungkan dengan ikatan peptid. Ribosom akan bergerak ke kanan membawa tRNA yang akan menerjemahkan asam amino berikutnya pada sisi A yang kosong. Asam amino yang telah diterjemahkan akan bergerak ke sisi P. Terjadilah pemutusan ikatan dengan tRNA sehingga rantai polipeptida akan terus terbentuk. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap terminasi, pembentukan polipeptida berakhir dengan berhentinya pada kodon stop yaitu antara UAG, UGA, atau UAA pada mRNA. Materi ketiga ada materi pewarisan sifat. Pada tahun 1842, Gregor Johann Mendel mengadakan penelitian untuk mengetahui penurunan sifat makhluk hidup dengan menyeleksi tanaman kacang ercis atau yang biasa kita kenal dengan nama Pisum sativum. Mengapa Gregor Mendel memilih tanaman kacang ercis? Ternyata ada beberapa alasan di balik itu semua. Yang pertama, Mendel memilih tanaman kacang ercis untuk percobaannya karena tanaman kacang ercis hidupnya tak lama atau merupakan tanaman setahun, serta tanaman kacang ercis mudah untuk disilangkan. Yang kedua, memiliki bunga sempurna sehingga biasanya terjadi penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yang berlangsung beberapa generasi terus-menerus akan menghasilkan galur murni atau sifat keturunan sama dengan induknya. Dan yang ketiga, tanaman kacang ercis ini memiliki 7 sifat beda, mulai dari tinggi batang, bentuk polong, warna bunga, kedudukan bunga, bentuk biji, dan warna albumen. Pewarisan sifat dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum 1 Mendel atau hukum segregasi. Yang kedua ada hukum 2 Mendel atau hukum pengelompokan secara bebas. Hukum segregasi terdapat persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara 2 individu yang mempunyai 1 sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman berbatang tinggi atau T besar dengan tanaman berbatang pendek atau T kecil dengan cara menyerbukan serbuk sari dari tanaman berbatang tinggi ke kepala putik tanaman berbatang pendek. Dan dihasilkan generasi kedua atau F2 atas individu yang bergenotip T besar 25%, T besar T kecil 50%, dan T kecil 25% dengan perbandingan rasio 3:1 fenotipnya. Dan yang kedua ada persilangan, ada hukum 2 Mendel, terdapat persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid merupakan persilangan antara 2 individu yang memiliki 2 sifat beda.
Contoh persilangan di hibrid bisa dilihat di sini. Pada persilangan di hibrid, contohnya dilakukan penyilangan antara tanaman tinggi berpolong hijau dengan tanaman pendek berpolong kuning. Hasil persilangan menunjukkan bahwa pada generasi F1 semua tanaman yang dihasilkan mempunyai sifat berbatang tinggi dan berpolong hijau. F1 kali ini bersifat heterozigot karena menerima gen dari kedua induknya. Heterozigot di sini artinya individu yang genotipnya terdiri atas pasangan alel yang tidak sama. Kemudian dilakukan penyerbukan sendiri sesama F1 dan dihasilkan generasi F2. Pada generasi F2 dihasilkan tanaman berbatang tinggi berpolong hijau, berbatang tinggi berpolong kuning, tanaman pendek berpolong hijau, dan tanaman pendek berpolong kuning dengan rasio 9:3:1. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran, kritik, atau semacamnya bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.